selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat. Guna untuk mengikuti pembelajaran PBKP pada bab 3 dengan judul prosedur legalitas kepemilikan lokasi. Nah, tapi sebelum itu coba kita review kembali di pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang yaitu pemilihan lokasi ya. Kalau kemarin itu pemilihan lokasi, kalau pada pagi hari ini kita coba mempelajari prosedur legalitas kepemilikan lokasi. Jadi dengan tujuan setelah mempelajari materi tentang prosedur ini, nanti kalian diharapkan mampu memahami prosedur legalitas dan menentukan legalitas dalam kepemilikan lokasi. Nah, ini ada peta konsep dalam mempelajari prosedur legalitas kepemilikan lokasi. Nanti yang pertama itu kita belajar tentang legalitas kepemilikan rumah. Ya, legalitas kepemilikan rumah. Lalu yang kedua di situ ada izin prinsip. Yang ketiga ada izin lokasi. Yang keempat ada izin lingkungan setempat. Nah, dari peta konsep ini nanti kita pelajari tidak dalam arti pada bab ini tidak tidak hanya satu pertemuan, karena memang banyak yang harus dibahas. Jadi pada pertemuan kali ini coba kita bahas dulu tentang legalitas kepemilikan rumah. Nah, di sini pendahuluan, nanti materi ini akan saya share di Google Classroom ya untuk dibaca yang lebih teliti. Nah, di sini jadi untuk mengecek legalitas tanah atau memverifikasi tanah sesuai dengan jenis legalitasnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tanah sertifikat. Nah, ini. Terus yang kedua ada tanah belum sertifikat. Nah, biasanya kalau kita mengenal yang belum sertifikat itu biasanya namanya kalau di desa itu ada yang namanya petok D, ada yang letter C. Nah, itu belum bersertifikat. Sedangkan kalau sudah bersertifikat itu biasanya sudah sudah ada catatannya di PPAT. Nah, ini ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini. Jadi yang pertama tadi adalah legalitas kepemilikan rumah. Bagian legal di sebuah proyek properti itu mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengumpulkan semua syarat legalitas, yaitu akta perusahaan, akta tanah, sampai ke akta jual beli. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di bab 1 dan 2, tentang bisnis properti, terus ada kepemilikan atau pemilihan lokasi. Jadi setelah memilih lokasi itu kita coba mengidentifikasi dan mengumpulkan semua syarat legalitasnya. Kira-kira tanah atau lokasi itu bermasalah atau tidak. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua ada sebuah proyek properti harus memastikan lahan yang dimiliki tidak bermasalah atau bersengketa. Sehingga perlu penelusuran dan pengecekan melalui kantor desa, notaris, ataupun kantor pertanahan. Yang ketiga itu ada sebuah perusahaan properti wajib mengurus jual beli tanah atau lahan hingga terbitnya sertifikat tanah atau disingkat HGB atas nama perusahaan yang berbadan hukum. Kemudian setelah perizinan selesai, maka dibuatkanlah set plan yang kemudian dimintakan persetujuan pada dinas terkait. Nah, guna petugas legal mengurus pemecahan lahan menjadi
sertifikat kapling. Jadi namanya properti itu kan tidak hanya satu. Jadi kita beli lahannya itu kan luas, setelah itu nanti dikapling-kapling. Tetapi sebelumnya itu dari satu lahan yang kita beli itu harus dilegalkan dulu. Nah, setelah legal baru nanti dipecah. Kira-kira dalam satu luasan tanah yang kita beli itu menjadi beberapa kapling. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah sebelum proyek berjalan, divisi legal akan menyusun proposal dan dokumen-dokumen perizinan proyek yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, peraturan daerah, serta peraturan-peraturan yang lain yang berlaku dan apa saja yang akan dilakukan oleh divisi legal tersebut. Ya. Tuh. Nah, di sini kita juga perlu mengupayakan atau pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Ya. Yang pertama di situ ada UKL, UPL atau izin pel banjir, izin rekomendasi tanah makam. Tim legal suatu perusahaan properti harus mengurus itu semua di tepat waktu. Jadi kita di situ seumpama kita membeli sebuah sebuah tanah untuk mau dijadikan kapling. Nah, sedangkan tanah itu kan biasanya berada di wilayah tertentu. Contoh seumpama di wilayah desa A. Nah, otomatis selain mengurus kesekian tadi menjadi legal, itu juga pihak developer atau pihak kita sebagai perusahaan properti juga harus mengizinkan apa? Kira-kira kalau orang mau menetap di perumahan itu berarti kan mau tidak mau harus menjadi warga setempat di situ. Nah, berarti harus menambah dalam arti bahwa kita izin bahwa nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya meninggal dunia, nah itu dimakamkan di situ. Nah, itu izinnya juga harus ke desa itu. Ya. Jadi, terus ada pel banjir, terus. Nah, selanjutnya yaitu ada perusahaan properti wajib melakukan sosialisasi pada warga sekitar lokasi yang terdampak. Nah, ini seperti tadi ya. Jadi namanya orang mau menempati suatu daerah, ya mau tidak mau ya harus sosialisasi bahwa nanti di tempat ini akan didirikan perumahan. Jadi mau tidak mau warga itu ya mau mencari tetangga baru. Nah, ini. Jadi pada saat sosialisasi itu yang perlu hadir ada ketua RT atau RW, kepala desa, camat, dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Itu. Lalu yang ketiga di situ ada divisi legal akan menyiapkan proposal kerjasama untuk bekerjasama dengan pihak perbankan guna mengurus penjualan melalui kredit pemilikan rumah atau KPR. Jadi setelah semuanya selesai, nah, pihak dari kita atau perusahaan properti itu ngurus ke bank bahwa di dalam penjualannya nanti itu bisa cash ataupun bisa kredit. Nah, kredit bekerja sama dengan bank. Nanti bayarnya itu biasanya langsung di bank. Jadi seperti itu. Dan yang keempat itu ada divisi legal mengurus persiapan pengajuan KPR. Penyiapan dokumen awal pembelian berupa formulir pemesanan atau booking form hingga semua perjanjian pendahuluan jual beli. Ya, kalau yang kelima ada divisi legal membantu konsumen untuk membuat rekening tabungan di bank, membantu konsumen menyiapkan persyaratan akad kredit atau akta jual beli. Ya. Yang keenam ada divisi legal harus membuat data keseluruhan konsumen yang sudah mengajukan KPR maupun tidak mengajukan sehingga dengan data tersebut akan dapat terpantau perkembangan dari penjualan properti tersebut. Yang terakhir di situ divisi legal merencanakan anggaran biaya legalitas dan membuat laporan kegiatan seluruh proses kegiatan perizinan hingga pelaksanaan proyek properti berakhir. Jadi namanya pengembang ya atau developer atau kita sebagai orang perusahaan properti itu memang panjang, ya. Jadi prosesnya panjang.
Jadi tidak hanya membeli tanah terus dibuat, tidak. Tapi sampai pengembangan dan terus. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada kualifikasi yang harus dimiliki seorang pekerja sebagai legalitas atau proyek ada sebagai berikut. Yang pertama ada seorang yang bekerja di bagian legal harus memiliki sikap perilaku dan bekerja dengan jujur. Ini. Kedua, pekerja divisi legal mampu bekerja sama secara tim. Ya jelas. Ya. Namanya properti, ya melibatkan orang banyak, ya mau tidak mau ya harus bekerja dengan tim. Kalau bekerja sendiri ya tidak bisa. Sulit. Nah, itu. Yang ketiga, pekerja divisi legal harus cermat dan teliti. Yang keempat, pekerja divisi legal harus paham dan mampu melaksanakan proses jual beli dan perikatan dengan baik. Ini. Nah, adapun di situ pada proses ini divisi legal akan bekerja sama dengan notaris, PPAT yang ditunjuk untuk melaksanakan jual beli serta melengkapi persyaratan proses akad kredit sesuai ketentuan di bank kreditur. Nah, yang kelima, pekerja divisi legal memiliki pemikiran logis, objektif, sesuai fakta. Jadi orang bujui. Apa enake? Kalau yang dijual itu sama kok kaplingannya 6 kali 12, ya harus diinformasikan 6 kali 12. Jangan 6 12 dikatakan 7 kali 14 beberapa. Itu tidak boleh. Yang keenam ada pekerja divisi legal cerdas dalam memahami bahasa hukum. Pekerja divisi legal mempunyai keteguhan pendirian dan bersikap tegas. Pekerja divisi legal memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Pekerja divisi legal memiliki keterampilan bernegosiasi yang baik. Ya. Yang keempat, 10, pekerja divisi legal memiliki kemampuan penyusun dokumen perizinan dan perjanjian kerjasama dengan baik. 11, pekerja divisi legal memiliki pemahaman yang baik terkait undang-undang dan segala peraturan pertanahan, hukum perpajakan, dan peraturan yang berhubungan dengan pembangunan proyek properti. Yang terakhir, di situ pekerja divisi legal wajib memiliki kemampuan beradvokasi dengan baik. Nah, itu adalah pembelajaran tadi. Yang pertama adalah legalitas kepemilikan rumah atau proyek atau tanah. Nah, dari sini tadi silakan nanti kalian coba membaca kembali materi yang akan saya share di Google Classroom. Nanti coba membuat rangkuman dari pembelajaran legalitas kepemilikan rumah. Baik, mungkin itu untuk pertemuan pertama di kompetensi prosedur legalitas kepemilikan lokasi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya akan Pak Tain jelaskan tentang izin prinsip. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apa bisa langsung lewat GC ataupun di komen. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.